551 Semakin cepat kalian minta maaf, semakin cepat kalian bereinkarnasi. Jinyi, kamu pasti juga sudah membeli rumah di Senjing. Kapan kamu bisa mengajak kami ke sana untuk melihat-lihat? Chen Haizeng sang ketua kelas tiba-tiba berkata. Apa kamu pikir aku mampu membeli rumah? Yan Jinyi mendadak teringat dengan kediaman keluarga Huo, konon katanya tanah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Aku tidak punya rumah. Begitu kata-kata itu terucap, suara penuh keterkejutan Ye Minran segera terdengar. Kenapa, bukankah kalian para artis menghasilkan banyak uang? Kamu sudah tidak punya orang tua dan adik untuk dinafkahi, bagaimana mungkin kamu tidak bisa membeli rumah? Pada titik ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ya, harga rumah di Senjing sangat tinggi. Kabarnya banyak selebriti yang menyewa rumah, ini bisa dimengerti. Tapi, aku pikir standar hidupmu tinggi, jadi rumah yang kamu sewa pasti juga bagus. Sepertinya Nona Ye sangat tertarik dengan kehidupan orang lain, iya. Ye Minran tersenyum munafik, aku hanya peduli padamu. Sambil bersandar di bagian belakang kursi, Yan Jinyi memainkan kukunya dengan santai, bukankah kamu selalu menjebakku saat masih sekolah dulu? Oh ya, Sang juga. Kamu. Yan Jinyi tiba-tiba memotongnya, terus terang saja, tujuanku datang ke sini hari ini adalah untuk menyuruh kalian semua yang telah menggertak Tan Sang di sekolah meminta maaf padanya. Sekarang kita sudah melarang adanya kekerasan di sekolah, semakin cepat kalian minta maaf, semakin cepat kalian bereinkarnasi. Minta maaf, menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada Tan Sang. Ye Minran menatapnya penuh penghinaan, dia hayalan bodohnya saja, kan? Apa kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau hanya karena kamu seorang aktris sekarang? Semua teman sekelas mereka mulai terdiam, tak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tan Sang yang duduk di samping Yan Jinyi. Sejujurnya, Tan Sang menjadi semakin cantik setelah menurunkan berat badannya. Faktanya, semua orang di kelas dulu menggertaknya, hanya saja sejauh mana mereka melakukannya itu berbeda-beda. Tan Sang pindah ke sekolah lain karena Ye Minran menyuruh teman-temannya untuk menggantung seember es di pintu kelas saat sedang musim dingin. Tan Sang benar-benar basah kuyup begitu dia membuka pintu. Setelah itu, dia tidak masuk kelas selama berhari-hari. Kemudian, dia datang bersama orang tuanya ke kelas untuk mengemasi barang-barangnya, dan tidak pernah datang ke sekolah lagi. Wali kelas berkata bahwa Tan Sang telah pindah ke sekolah lain dan menegur seluruh siswa di kelas, terutama Ye Minran. Orang tua gadis itu bahkan dipanggil ke sekolah. Namun, Ye Minran adalah pembuli wanita di kelas saat itu, dia masih tetap mengganggu siswa lain meskipun orang tuanya sudah dipanggil ke sekolah. Melihat suasana di ruangan yang menjadi kaku, Chen Haizeng pun buru-buru memecahkan suasana. Kita semua adalah teman sekelas, jadi lebih baik berhenti membicarakan hal-hal yang sudah lama berlalu. Tidak mudah bagi kita untuk berkumpul dan mengobrol hari ini. Aku minta maaf atas nama teman-teman sekelas. Waktu itu, kita semua masih muda dan bodoh, tapi sekarang kita semua menyesalinya. Baru-baru ini, Chen Haizeng berganti profesi dan mencari pekerjaan yang lebih baik di Senjing. Sementara, suami Ye Minran memiliki koneksi yang luas, jadi dia juga ingin suami wanita itu membantunya berkenalan dengan koneksinya. Di sisi lain, Yan Jinyi adalah bintang besar sekarang. Chen Haizeng pikir jika dia mengambil foto grup atau semacamnya bersama Yan Jinyi, seseorang mungkin akan datang menyanjungnya. Namun ternyata Yan Jinyi sudah berubah. Dia sangat berbeda dari yang dulu. Ngomong-ngomong, Nona Tan, apa pekerjaanmu sekarang? Kamu berhubungan baik dengan Jinyi. Saat ini, Jinyi sudah menjadi bintang besar, jadi pekerjaanmu tentu saja juga bagus, kan? Tan Sang mendadak merasa ketua kelas yang dulu terlihat cukup menyenangkan kini menjadi sangat menyebalkan. Kenapa orang-orang melakukan semua ini? Apakah sangat penting untuk berpegang teguh pada orang-orang yang berkuasa? Dia menjawab dengan lembut, reporter. Reporter itu luar biasa. Menjadi reporter juga sangat hebat. Chen Haizeng mulai menghela nafas. Tidak kusangka bahwa teman-teman kelas kita sangat menjanjikan. Semua orang akan saling membantu di masa depan. 552 tidak mencintai diri sendiri. Nol singkatnya, ini adalah reuni kelas, tetapi kedengarannya ini hanyalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan dan koneksi pribadi. Yan Jinyi sudah bertemu dengan orang-orang modern, banyak dari mereka egois dan licik, mendadak dia merasa bahwa orang-orang di zamannya dulu lebih baik dari orang-orang di masa sekarang. Bahkan, Lao Wang yang sering bersaing dengannya di gunung pun terasa jauh lebih menyenangkan.
Apa kalian tidak mencari tahu mengenai temperamenku sekarang sebelum mengundangku ke sini? Yan Jingyi tiba-tiba tersenyum sangat cantik. Aku berani mengalahkan seorang sutradara dan aktris secara terang-terangan. Apa kalian pikir aku tidak bisa melakukan hal yang sama pada mantan teman sekelas? Oh ya, kalian tahu tidak, aku belajar ilmu bela diri. Cukup bagus, aku bahkan membantu polisi menangkap penjahat. Sebagian besar berita selebriti itu tidak benar, jadi mereka benar-benar tidak menganggapnya serius. Jingyi, Sang sendiri saja sudah melupakan tentang itu. Saat itu kita masih muda dan labil. Apa yang kita tahu sebagai anak-anak? Ye Minran berkata dengan acuh tak acuh, hidangan sudah disajikan, mari kita duduk dan makan. Semua hidangan yang Jingyi pesan adalah menu khas di sini, jadi rasanya sangat enak. Sadar bahwa suasana di ruangan terasa sangat canggung, Chen Haisheng pun ikut mencairkan suasana. Ya, itu semua adalah masa lalu. Mari kita makan dulu, dan pergi karaoke setelah makan. Jingyi adalah seorang bintang besar, suaranya pasti sangat bagus. Maaf, aku buta nada. Balas Yan Jingyi tanpa basa-basi. Seperti yang diharapkan, begitu seseorang menjadi terkenal, mereka mulai memainkan nama-nama besar. Yan Jingyi masih ingin marah, tetapi Tan Sangsang menarik lengan bajunya, tidak apa-apa. Karena Ye Minran akan pindah ke Sengjing, dia pasti akan membuat masalah dengan kita lagi nanti. Kita masih punya banyak kesempatan. Yan Jingyi melirik Tan Sangsang dan menghela nafas dalam hati, kenapa ada wanita yang begitu baik di zaman sekarang? Dia diganggu dengan begitu parah, tapi dia masih bisa menahannya. Karena suami Ye Minran yang mentraktir mereka hari ini, otomatis kursi utama diambil olehnya. Sikapnya yang sombong itu sangat menjijikkan. Jingyi, ayo kita pergi setelah makan. Tidak nyaman sekali berada di sini. Yan Jingyi tidak menjawab, dia makan dan memilih makanan yang paling mahal. Secara kebetulan, ponsel Ye Minran berdering. Begitu dia selesai menjawab panggilan telepon tersebut, matanya langsung menatap Tan Sangsang penuh penghinaan. Entah kenapa, Tan Sangsang memiliki firasat buruk. Oh, Sangsang ternyata sudah punya anak. Iya, kalau bukan karena putra sepupuku satu sekolah dengan putramu, aku juga tidak akan tahu. Seketika itu juga, semua orang mulai menatapnya. Sangsang sudah menikah. Kenapa Sangsang tidak memberitahu kita kalau sudah menikah? Apa pekerjaan suamimu? Kamu seorang reporter, apa suamimu juga seorang reporter? Semua orang masih mengajukan pertanyaan, tapi Ye Minran berkata dengan sinis, ku dengar dia hamil di luar nikah. Saat itu, aku dengar dari ibuku kalau dia melihat Sangsang pulang dengan seorang anak saat festival musim semi, dan katanya itu adalah anak Sangsang. Aku masih tidak percaya, aku tidak menyangka itu benar. Raut wajah Tan Sangsang langsung berubah keruh. Keluarga ibu Ye Minran tinggal di dekat keluarga neneknya, dan mereka juga saling mengenal. Namun, ibu Ye Minran adalah wanita penggosip yang sebenarnya sangat mengganggu di lingkungan mereka. Wanita yang bernama Xiao Sue itu berpura-pura terkejut, benarkah? Tan Sangan benar-benar hamil di luar nikah, sebenarnya ada apa sih dengan para wanita zaman sekarang? Mereka tidak mencintai diri mereka sendiri. Pada akhirnya, Tan Sangsang tidak bisa menahan untuk tidak menggebrak meja, memangnya kenapa kalau hamil di luar nikah, aku yang melahirkan anak itu, bukan kalian. Aku bisa melakukan apapun yang aku suka, apa urusan kalian? 553 suamiku, aku diganggu. Tenang saja, aku hanya sekedar bicara. Lagi pula, karena kamu sudah berani hamil di luar nikah, bukankah berarti kamu juga berani mendapatkan kritikan orang lain? Ye Minran menambahkan, iya, memang cukup wajar untuk hamil di luar nikah dalam masyarakat sekarang, tetapi orang-orang di kampung halamanku sulit untuk menerimanya. Sangan, ayah anak itu tidak ditangkap karena melakukan sesuatu yang ilegal, kan? Kontan semua orang tanpa sadar membuka jarak dari Tan Sangsang. Jika dia benar-benar melahirkan seorang penjahat, kalau begitu, dia pasti akan setara dengan keluarga kriminal. Dada Tan Sangan sudah naik turun, dia sudah siap berteriak, tetapi sebuah tamparan yang sangat keras terdengar di waktu yang tepat. Aku bahkan tidak ingin repot-repot memberinya pelajaran, kamu pikir dirimu siapa? Tegur Yan Jingyi dengan satu tangan di pinggang, setelah itu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan Xiao Sue lagi, sebaiknya tutup mulutmu sebelum aku melumpuhkanmu, percaya atau tidak. Tamparan tiba-tiba Yan Jingyi membuat semua orang yang hadir menatapnya terkejut bercampur ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa Yan Jingyi akan memukul seseorang langsung di tempat.
Xiao Sui menutupi wajahnya dan menatap Yan Jingyi dengan tatapan berapi-api. Kenapa kamu memukulku? Apa kamu pikir dirimu sudah hebat hanya karena menjadi aktris? Kalian, para wanita yang bekerja di dunia hiburan adalah wanita paling kotor. Siapa yang tahu berapa banyak pria tua yang telah bermain dengan kalian? Bear ngesek. Tidak bisakah Jal Asterison seperti ini diberi pelajaran, daripada dia membuang-buang udara di negara ini? Yan Jingyi kemudian mengambil segelas anggur merah dan menyiramkannya ke wajah Xiao Sui sebelum kemudian mengangkat tangan untuk menamparkan wajah wanita itu lagi. Setidaknya, di industri hiburan aku selalu dikelilingi oleh para penggemar, sedangkan kamu bahkan tidak punya modal untuk merayu seorang pria. Apa yang kamu punya? Si aktris Lan, kamu bukan apa-apa di sini dibandingkan aku, kenapa kamu tidak mati saja dengan kemampuanmu itu? Wajah Xiao Sui sudah merah dan bengkak di kedua sisinya. Jangankan dia, yang lain pun ketakutan dengan tamparan Yan Jingyi. Ye Minran tanpa sadar menyentuh wajahnya sendiri, sejak kapan Yan Jingyi menjadi begitu kasar dan kejam. Dan kamu, Yan Jingyi tiba-tiba berbalik dan mengarahkan telunjuknya ke arah hidung Ye Minran, awalnya aku ingin melepaskanmu untuk hari ini, tapi sekarang, cepat minta maaf padaku dan Tan Sangang, atau aku akan menamparmu 2 kali untuk melampiaskan amarahku, silahkan kamu pilih sendiri. Ye Minran menggertakkan gigi, raut wajahnya terlihat sangat marah. Jingyi, jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang publik figur, tidak akan baik ke depannya bagi kita kalau seperti ini. Siapa yang peduli? Apa kamu pikir aku akan peduli dengan nama baikmu? Ye Minran sudah sombong, tapi Yan Jingyi bahkan jauh lebih sombong dari Ye Minran. Ye Minran sangat marah, tangannya mengepal erat. Yan Jingyi, suamiku juga mengenal beberapa keluarga kaya di Senjing, mereka berbeda dengan orang-orang di desa kecil tempat kita tinggal. Pada titik ini, Ye Minran tersenyum menghina, kamu harus tahu kalau keluarga kaya tidak pernah menyukai aktris. Jadi, Yan Jingyi mengangkat bahu, apa urusannya denganmu? Huo Xichen bahkan tidak pernah bilang tidak menyukaiku, kenapa Ye Minran jadi sok tahu? Yan Jingyi, aku peringatkan kamu sekali lagi untuk tidak bertindak terlalu jauh. Percaya atau tidak, suamiku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di industri hiburan. Memangnya siapa yang tidak bisa mengancam orang? Yan Jingyi memutar matanya, percaya atau tidak, sebelum kamu sempat menemui suamimu, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di Senjing lebih dulu, bagaimana? Kamu. Ye Minran menggertakkan gigi, wajahnya sudah pucat. Semua orang yang ada di sana tidak bisa mengatakan apapun, kedua orang itu adalah yang terbaik di kelas, dan sangat sulit bagi mereka untuk menyela. Ran, bagaimana? Pintu ruangan tersebut terbuka kembali, beberapa pria berjas dan bersepatu masuk satu demi satu. Mendengar itu, mata Ye Minran pun berbinar, dia segera memeras air matanya untuk menyambut sang tamu. Kemudian, berkata dengan suara menyedihkan, suamiku, aku diganggu. 554 Yan Jingyi benar-benar bukan apa-apa. Semua orang melihat mereka. Pria yang dipegang oleh Ye Minran terlihat begitu tinggi dengan pakaian yang bagus, tetapi wajahnya biasa-biasa saja. Apa yang Xiao Sui katakan terlalu berlebihan. Begitu suami Ye Minran mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung menggelap, siapa yang mengganggumu? Jangan khawatir, aku akan memberinya pelajaran. Ye Minran terus mengadu, dia adalah bintang besar yang memiliki banyak penggemar. Apa yang harus kita lakukan jika dia meretas kita di internet nanti? Lupakan saja. Memangnya kenapa kalau dia bintang besar? Aku punya banyak cara untuk memboikotnya. Setelah itu, suami Ye Minran menoleh melihat orang yang ada di belakangnya, raut wajahnya langsung berubah, Tuan Tang, maaf membuat Anda melihat hal konyol ini. Ini istri saya, Ye Minran. Tuan Tang, Anda juga memiliki beberapa koneksi di industri hiburan, industri ini sangat kacau saat ini, Anda lihat. Tang Qing meletakkan tangannya di saku jasnya sambil bersandar di kusen pintu, ia terlihat sangat malas, karena kamu ingin bekerja sama denganku, aku bisa membantumu. Katakan, siapa bintang besar yang menggertakmu? Baru pada saat itulah Ye Minran memperhatikan Tang Qing. Ketika tatapannya jauh ke wajah pria itu, matanya tiba-tiba berbinar. Tampan sekali, penampilannya juga luar biasa. Wanita itu langsung bersikap seperti gadis yang lemah lembut, suaranya bahkan terdengar jauh lebih pelan, Wang Xiao, ini. Wang Xiao adalah nama suaminya. Biasanya dia akan memanggil suaminya dengan panggilan sayang di depan orang-orang, berharap agar seluruh dunia tahu bahwa dia telah menikah dengan seorang pria kaya,
Tetapi sekarang, ketika dia melihat Tang Qing, dia tak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Andai saja pria ini bisa menjadi suaminya. Dilihat dari pakaiannya saja dia tahu bahwa itu mahal. Dia pasti orang kaya juga. Wang Xiao hanya berpikir bila Ye Minran malu memanggil dirinya, suamiku, di depan orang luar, ini Tuan Tang Qing, CEO Grup Tang. Setelah perusahaan kita pindah ke Senjing, kita masih akan sangat bergantung pada Tuan Tang. Walaupun tidak tahu banyak tentang dunia bisnis, tapi Ye Minran masih tahu mengenai Grup Tang. Bagaimanapun juga, keluarganya menganggap keluarga Wang Xiao sebagai orang kaya. Selain itu dia juga telah mendengar tentang beberapa keluarga kaya di Senjing. Keluarga kaya di Senjing juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan ada 4 keluarga kaya yang menduduki puncak teratas, salah satunya keluarga Tang. Keluarga Wang Xiao tidak bisa dibandingkan dengan mereka sekalipun mereka bangkrut. Ye Minran menjadi lebih bersemangat. Meskipun dia ingin mengenal keluarga Huo yang legendaris, tapi keluarga Tang juga tidak buruk. Dia baru mendengar jika Tuan Tang ini terlahir sebagai seorang gangster yang memiliki temperamen buruk, bahkan jika ada seorang wanita yang membuatnya kesal, dia tetap akan memukulnya. Setelah dipikir-pikir, Yan Jingyi juga sangat pemarah saat ini, dan dia juga tidak mau dikalahkan. Jika Yan Jingyi menyinggung Tuan Tang, bukankah itu? Mata Ye Minran berkilat, dia sedikit menegakkan punggungnya seraya tersenyum lembut dan sopan. Halo Tuan Tang, saya Ye Minran. Saya sudah mendengar banyak mengenai Tuan Tang, tapi saya tidak menyangka dapat bertemu dengan Anda di sini. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ini hanya reuni kelas. Kamu baik sekali mengundang teman sekelas lama untuk berkumpul. Siapa bintang wanita itu? Sekarang Tuan Tang ada di sini, kita lihat apakah dia masih berani bersikap sombong. Ucap Wang Xiao dengan nada jahatnya dan kening yang berkerut. Seperti yang selalu orang katakan, suami istri adalah satu. Menindas Ye Minran sama saja dengan menindas Wang Xiao. Sekarang, tidak hanya ada teman sekelas Ye Minran di sini, tetapi juga Tang Qing, jadi bagaimana mungkin dia akan menurunkan harga dirinya. Ye Minran melepas pegangannya di lengan baju Wang Xiao dan menggigit bibirnya. Tidak apa-apa, dia hanya orang yang belak-belakan. Tuan Tang, maaf telah membuat Anda melihat adegan memalukan ini. Sekelompok teman SMA mereka berdiri dengan tatapan yang tertuju pada ketiga orang yang ada di depan pintu itu. Siapa yang tidak tahu Grup Tang? Tak disangka-sangka suami Ye Minran mengenal Tuan Tang. Itu luar biasa. Jika dibandingkan, Yan Jingyi benar-benar bukan apa-apa. Memangnya kenapa kalau dia bintang besar? Bahkan jika dia adalah ratu film, selama Tang Qing mengeluarkan satu kata, dia tetap akan diboikot. 555 bahkan dia bisa berhubungan dengan Tuan Tang. Tuan Tang, terima kasih atas kebaikan Anda. Kami semua adalah teman sekelas, dan saya tidak ingin membuat hubungan kami canggung ke depannya. Dia memang sangat populer sekarang dan memiliki banyak penggemar. Bagaimana jika Tuan Tang diserbu oleh penggemarnya karena saya? Tang Qing menjadi sedikit tidak sabar, jika kamu tidak mengatakannya, jangan paksa aku untuk turun tangan sendiri. Ye Minran tersentak dengan tegurannya yang begitu tiba-tiba, jadi ia buru-buru berkata, iya, dia ada di sana. Terima kasih, Tuan Tang. Ye Minran berucap seraya menunjuk ke arah tempat duduk Yan Jingyi dengan buru-buru. Orang-orang yang ada di meja segera bubar. Ye Minran mendengus dingin saat melihat Yan Jingyi yang masih fokus makan. Yan Jingyi pasti akan tamat di hadapan Tuan Tang hari ini. Dia menunggu Yan Jingyi memohon belas kasihannya. Pada awalnya, Tang Qing hanya merasa ingin membantu orang lain, tetapi ketika tatapannya tertuju pada Yan Jingyi, ekspresinya langsung berubah aneh. Yan Jingyi. Semua orang berpikir Yan Jingyi akan mati hari ini. Terlebih lagi, Yan Jingyi masih sangat tenang saat ini. Membuat semua orang berpikir bahwa dia sebenarnya ketakutan, hanya saja berusaha berpura-pura tenang. Setelah menelan iga babi di mulutnya, dia mengambil serbet dan menyeka sudut bibirnya. Setelah itu, perlahan Yan Jingyi membuka mulutnya. Tuan Tang, kebetulan sekali, apa kamu juga datang untuk makan gratis? Ye Minran semakin merasa Yan Jingyi gila. Dia bahkan bertanya apakah Tuan Tang datang ke sini untuk makan gratis. Memang Tuan Tang siapa sampai butuh makan gratis? Namun, Tang Qing benar-benar menjawabnya, Nona Yan di sini untuk makan, jadi tentu saja aku juga harus ada di sini. Ucapnya, mengabaikan tatapan penuh keterkejutan semua orang-orang di sekitar sambil berjalan sisi Yan Jingyi dan duduk. Dia menopang dagu menggunakan satu tangan seraya menatap cara makan Yan Jingyi.
Yan Jingyi terlihat makan dengan begitu nikmat, membuatnya ikut merasa lapar. Tuan Tang, bagaimana caramu untuk memberiku pelajaran? Tanya Yan Jingyi. Tang Qing pura-pura bingung, kenapa aku harus memberimu pelajaran? Bukankah Tuan Tang yang menjanjikan hal itu pada Ye Mingran? Kebetulan, akulah yang mengganggu Ye Mingran. Aku tidak hanya mengganggunya tapi aku juga memukul pengikutnya. Ye Mingran tidak menyangka bila Tang Qing dan Yan Jingyi saling mengenal, dia sangat terkejut. Mendengar kata-kata Yan Jingyi, dia jadi merasa tidak sabar lagi. Tuan Tang berjanji untuk membantuku memberi pelajaran pada Yan Jingyi. Orang-orang dengan status sepertinya tidak akan mengingkari kata-katanya sendiri hanya demi seorang aktris. Tuan Tang, panggilnya dengan suara lembut. Tang Qing mengabaikan Ye Mingran sepenuhnya, kenapa aku harus membantu wanita tidak penting untuk memberi pelajaran pada Nona Yan? Nona Yan adalah wanita yang aku kejar. Aku malah tidak sabar untuk memanjakanmu. Mengejar Yan Jingyi. Tuan Tang benar-benar mengejar Yan Jingyi. Semua orang terkejut. Tan Sangan memperhatikan semua yang terjadi dengan tatapan penggosip. Dia pernah bekerja sebagai reporter hiburan selama beberapa lama, jadi dia menyadari jika dirinya semakin lama semakin tertarik dengan gosip. Tuan Tang juga mengejar Yan Jingyi. Sejauh yang aku tahu, Kaisar Film Zhuang Heng dan Zhao Xinchen putra keluarga Zhao lah yang memiliki hubungan baik dengan Jingyi. Jingyi ini. Wow, si aktris L. Mata Ye Mingran yang membulat menatap mereka berdua dengan tak percaya. Bagaimana bisa Tang Qing mengejar Yan Jingyi? Yan Jingyi hanyalah seorang aktris, standar apa yang dia miliki untuk menikah dengan keluarga kaya? Melihat ini, suami Ye Mingran, Wang Xiao menatapnya dengan gugup. Ran, ada apa? Kenapa Tuan Tang mengenal teman sekelasmu? Ekspresi Ye Mingran sudah tertekuk, bagaimana aku tahu? Yan Jingyi, wanita ini pasti punya beberapa cara licik hingga membuatnya bisa berhubungan dengan Tuan Tang. Acara reuni kelas yang ia susun baik-baik menjadi aneh karena kehadiran Tang Qing. Banyak orang yang berusaha mengobrol dengan Tang Qing untuk menjilatnya, tetapi tatapan Tang Qing hanya tertuju pada Yan Jingyi dan mengabaikan mereka semua. Selanjutnya bab 556 aku di sini untuk menagih hutang.